Halo, sahabat-sahabatku yang terkasih, pernahkah kamu merasa lelah, merasa sendirian dalam perjuanganmu? Mungkin kamu bertanya-tanya, di manakah Tuhan saat aku sedang terpuruk? Aku ingin memberitahumu sesuatu hari ini, sesuatu yang mungkin perlu kamu dengar. Kamu adalah orang pilihan. Ya, kamu yang sedang mendengarkan ini, kamu dipilih. Mungkin kamu berpikir, pilihan aku, tapi hidupku penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Justru itulah intinya. Tuhan tidak memilih kita karena kita sempurna. Dia memilih kita justru dalam ketidaksempurnaan kita untuk menunjukkan kekuatan dan karunia yang tak terbatas. Dia melihat hatimu, perjuanganmu, dan air matamu yang tak terlihat oleh orang lain. Dalam kitab suci, kita sering membaca kisah tentang orang-orang yang dipilih Tuhan. Mereka bukan orang-orang super, mereka adalah manusia biasa, seperti kamu dan aku. Daud adalah seorang gembala muda, Musa adalah seorang yang gagap, Petrus adalah seorang nelayan yang sering ragu. Tapi Tuhan memilih mereka untuk melakukan hal-hal besar. Mengapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa bukan karena kekuatan mereka, melainkan karena kekuatan Ia yang bekerja melalui mereka. Begitu pula denganmu. Tuhan telah menempatkanmu di dunia ini dengan sebuah tujuan yang unik. Ada sebuah rencana indah yang telah Dia siapkan khusus untukmu. Terkadang jalan menuju rencana itu terasa sulit. Ada lembah kekelaman, ada badai yang menerpa. Saat-saat itulah iman kita diuji. Saat-saat itulah kita paling mudah merasa ditinggalkan. Tapi dengarkanlah bisikan lembut ini. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia ada di sana, di setiap langkahmu. Dia adalah Bapa yang baik, yang tidak akan pernah membiarkan anaknya sendirian. Kasih-Nya lebih dalam dari samudra, lebih tinggi dari langit. Dia melihat setiap usahamu, Dia mendengar setiap doamu, bahkan yang hanya terucap dalam hati. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi masalah keuangan. Mungkin kamu sedang bergumul dengan kesehatan. Mungkin hatimu hancur karena sebuah hubungan. Apapun itu, Tuhan tahu dan Dia peduli. Dia ingin kamu datang kepadanya membawa semua bebanmu. Dia tidak berjanji akan menghilangkan semua masalah dalam sekejap, tapi Dia berjanji akan memberimu kekuatan untuk melaluinya. Ingatlah bahwa kamu berharga di matanya, sangat berharga. Harganya bukanlah dinilai dari pencapaian duniawi, bukan dari pujian manusia, tapi dari kasih pengorbanannya. Dia memandangmu dan berkata, "Engkau adalah milikku. Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Jadi, bagaimana kita bisa merasakan kasih-Nya secara nyata? Pertama, bukalah hatimu. Seringkali kita membangun tembok di sekitar hati kita karena takut terluka lagi. Izinkan Tuhan masuk. Bicaralah kipodenia seperti kamu berbicara kepada seorang sahabat. Ceritakan semua kekhawatiranmu, harapanmu, bahkan kemarahanmu. Dia adalah pendengar yang setia. Kedua, luangkan waktu untuk berdiam diri dan mendengarkan. Di tengah kebisingan dunia, suara Tuhan seringkali terdengar seperti bisikan lembut. Matikan gangguan sejenak, bacalah firman-Nya. Biarkan kata-katanya meresap ke dalam jiwamu dan memberimu kedamaian serta petunjuk. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ketiga, lihatlah sekelilingmu. Kasih Tuhan seringkali datang melalui hal-hal kecil yang kita anggap remeh. Senyuman seorang teman, bantuan dari orang asing, keindahan matahari terbenam. Itu semua adalah cara Tuhan untuk mengatakan, "Aku di sini, aku mengasihimu." Belajarlah untuk bersyukur atas hal-hal kecil, maka kamu akan melihat tangan Tuhan bekerja di mana-mana. Menjadi orang pilihan bukan berarti hidupmu akan bebas dari masalah. Justru sebaliknya, terkadang ujian yang kita hadapi terasa lebih berat. Tapi ingatlah, seorang guru akan memberikan ujian yang paling sulit kepada muridnya.
yang paling cerdas. Tuhan mengizinkan kita melalui ujian bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membentuk kita seperti emas yang dimurnikan dalam api. Karakter kita dibentuk menjadi lebih kuat, lebih murni, dan lebih serupa dengannya. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk bertumbuh. Setiap air mata yang jatuh adalah benih untuk sukacita di masa depan. Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Dia sedang membangun fondasi yang kokoh dalam hidupmu, agar ketika berkat naya dicurahkan, kamu siap untuk menerimanya. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap dari kita memiliki jalur yang berbeda, waktu yang berbeda. Tuhan punya jadwal yang sempurna untuk hidupmu. Percayalah pada waktunya. Mungkin doamu belum terjawab hari ini, tapi bukan berarti Dia tidak mendengar. Dia sedang bekerja di balik layar, mengatur segala sesuatunya untuk kebaikanmu. Di hari ini, angkatlah kepalamu, wahai orang pilihan. Kamu tidak sendirian. Kamu dikasihi tanpa syarat. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah untukmu. Teruslah percaya, teruslah berharap, dan teruslah berjalan bersamanya. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Izinkan kasih-Nya memenuhi hatimu, memberimu kekuatan untuk hari esok, dan memberimu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dia adalah gembalamu yang baik, dan kamu tidak akan kekurangan apapun. Dia akan menunjukkan kasih-Nya kepadamu dengan cara yang paling pribadi dan indah. Dengarkanlah panggilan Dia, karena kamu sangat berharga baginya. Halo saudara-saudari terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih Tuhan. Terkadang dalam perjalanan hidup ini, kita merasa lelah, sendirian, dan bertanya-tanya, di manakah Tuhan saat kita sedang berjuang? Apakah Dia masih peduli? Apakah Dia mendengar doa-doa kita? Jika perasaan ini sedang kamu alami, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Dan pesan hari ini adalah khusus untukmu, wahai orang pilihan. Ya, kamu yang sedang mendengarkan ini adalah orang pilihan Tuhan. Mungkin kamu merasa, pilihan aku, mana mungkin, hidupku penuh dengan kekurangan, kesalahan, dan kegagalan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak memilih kita karena kita sempurna. Dia memilih kita justru dalam ketidaksempurnaan kita. Karena disitulah kekuatan dan kemuliaan Dia akan bersinar paling terang. Ingatlah kisah-kisah dalam kitab suci. Daud, seorang gembala muda, dipilih di antara saudara-saudaranya yang lebih gagah. Musa, yang gagah bicara, dipilih untuk memimpin sebuah bangsa. Petrus, yang pernah menyangkal Yesus, dipilih menjadi batu penjuru gereja. Mereka semua punya kekurangan, tapi Tuhan memilih mereka karena Dia melihat hati mereka. Dia melihat potensi yang bahkan mereka sendiri tidak sadari. Dan sama seperti mereka, Tuhan juga melihat hatimu. Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepadamu dengan cara yang sangat nyata dan pribadi. Kasih-Nya bukanlah sebuah konsep abstrak atau cerita dongeng. Kasih-Nya adalah kekuatan yang hidup, yang mampu mengubah air mata menjadi tawa, keputusasaan menjadi harapan, dan kekacauan menjadi kedamaian. Tapi ada satu syarat, kita harus mau mendengarkan. Di tengah kebisingan dunia yang penuh dengan tuntutan, kekhawatiran, dan distraksi, suara Tuhan seringkali terdengar seperti bisikan lembut. Sangat mudah untuk terlewatkan jika kita tidak sengaja menyisihkan waktu untuk hening dan mendengarkan. Mungkin Tuhan sedang berbicara kepadamu melalui ayat kitab suci yang tiba-tiba muncul di benakmu. Mungkin melalui lagu pujian yang menyentuh hatimu. Mungkin melalui nasihat seorang sahabat, atau bahkan melalui keindahan alam yang kamu lihat saat berjalan pulang. Tuhan itu kreatif. Dia menggunakan berbagai cara untuk menjangkau kita. Pertanyaannya, apakah telinga hati kita terbuka untuk mendengarnya? Menjadi orang pilihan bukan berarti hidup kita akan bebas dari masalah.
Justru sebaliknya, seringkali ujian dan tantangan datang lebih berat. Mengapa? Karena Tuhan sedang membentuk kita, memurnikan kita seperti emas dalam api. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Setiap rintangan adalah arena latihan di mana Tuhan mengajarkan kita untuk bersandar sepenuhnya pada kekuatannya, bukan kekuatan kita sendiri. Jadi, jika saat ini kamu sedang melewati lembah kekelaman, jangan putus asa. Pegang erat janjinya. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu atau membiarkanmu sendirian. Dia ada di sana bersamamu, berjalan di sampingmu, bahkan mungkin menggendongmu saat kamu tak sanggup lagi melangkah. Salah satu cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang paling nyata adalah melalui pengampunan. Kita semua pernah berbuat salah. Kita semua pernah jatuh, dan seringkali beban rasa bersalah itu terasa begitu berat, membuat kita merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi kabar baiknya adalah kasih Tuhan lebih besar dari kesalahan terbesar kita. Dia tidak menggenggetinit pelanggaran kita. Saat kita datang ke Makedonia dengan hati yang tulus dan menyesal, Dia menyambut kita dengan tangan terbuka, membasuh kita hingga bersih, dan memberi kita awal yang baru. Itulah kasih karunia, sesuatu yang tidak bisa kita usahakan, tapi diberikan secara kuma-kuma karena sintenaya yang begitu besar. Jadi, bagaimana kita bisa belajar untuk mendengarkan suaranya dengan lebih jelas? Mulailah dengan hal-hal kecil. Sisihkan waktu setiap hari, mungkin hanya 10-15 menit di pagi hari, untuk berdiam diri. Matikan ponsel, matikan televisi, dan carilah tempat yang tenang. Bicaralah kepada Tuhan seperti kamu berbicara kepada seorang sahabat. Ungkapkan semua isi hatimu, kekhawatiranmu, rasa syukurmu, semuanya. Setelah itu, diamlah. Jangan terburu-buru. Beri ruang bagi Tuhan untuk berbicara. Mungkin tidak ada suara yang terdengar, tapi perhatikanlah kedamaian yang muncul di hatimu. Gagasan baru yang tiba-tiba terlintas, atau kekuatan baru yang kamu rasakan. Itulah cara Tuhan berkomunikasi. Membaca firman-Nya setiap hari juga sangat penting. Kitab suci adalah surat cinta dari Tuhan untuk kita. Di dalamnya, kita menemukan janji-janji-Nya, petunjuk-Nya, dan karakternya. Semakin kita akrab dengan firman-Nya, semakin mudah kita mengenali suaranya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, firman-Nya menjadi kompas yang menuntun arah kita, dan jangkar yang menjaga kita tetap kokoh di tengah badai. Tuhan juga seringkali memakai komunitas orang percaya untuk menyatakan kasih-Nya. Jangan mengasingkan diri. Bergabunglah dengan gereja atau kelompok sel di mana kamu bisa bertumbuh bersama saudara seiman. Di sana, kamu akan menemukan dukungan, doa, dan penguatan. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup orang lain, dan itu akan menguatkan imanmu sendiri. Kita diciptakan untuk saling menopang, bukan untuk berjuang sendirian. Ingatlah selalu, statusmu sebagai orang pilihan tidak akan pernah bisa dicabut. Itu tidak didasarkan pada perbuatanmu, tapi pada kosinia yang abadi. Mungkin hari ini kamu merasa lemah, tapi di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mungkin kamu merasa tidak berarti, tapi di mata Tuhan, kamu sangat berharga. Begitu berharga, hingga Dia rela memberikan segalanya untukmu. Wahai orang pilihan, angkatlah kepalamu. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah untukmu. Dia akan menunjukkan kosinia dengan cara yang akan membuatmu takjub. Percayalah pada proses Nia. Bahkan ketika kamu tidak mengerti jalannya, tetaplah setia dalam hal-hal kecil. Tetaplah berpegang pada janjinya. Dan yang terpenting, teruslah sediakan telinga hatimu untuk mendengarkan bisikan lembut suaranya. Dia memanggil namamu. Dia ingin memulihkanmu, menguatkanmu, dan memakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan biarkan suara keraguan atau tuduhan si jahat membuatmu lupa siapa dirimu di dalam Tuhan.
Kamu adalah anaknya yang terkasih. Kamu adalah ciptaan baru. Kamu adalah duta kerajaan surga. Jalanilah hidupmu dengan keyakinan itu. Setiap pagi saat kamu bangun, ingatkan dirimu, aku adalah orang pilihan Tuhan. Dan hari ini, aku akan berjalan dalam kasih dan tuntunannya. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Dia akan membukakan jalan di mana sepertinya tidak ada jalan. Dia akan memberikan kekuatan saat kamu merasa ingin menyerah. Dia akan mengirimkan pertolongan tepat pada waktunya. Tugas kita adalah percaya dan taat. Dengarkanlah Dia. Dia tidak pernah berhenti berbicara. Kasih ya menantimu. Hai semua, apa kabar? Pernahkah Anda berasa sendirian? Seolah-olah tiada siapa yang memahami apa yang sedang Anda lalui. Atau mungkin Anda berasa lelah, terbeban dengan pelbagai cabaran hidup, dan tertanya-tanya, di manakah Tuhan dalam semua ini? Jika ya, ketahuilah bahwa Anda tidak bersendirian. Hari ini, saya mau berkongsi sesuatu yang sangat istimewa. Satu message harapan khusus untuk Anda, ya. Anda yang sedang menonton video ini. Saya berkaja bukan satu kebetulan. Anda berada di sini dan mendengar kata-kata ini. Ada satu tujuan mengapa Anda terpilih untuk mendengar message ini pada hari ini. Anda adalah insan pilihan. Mungkin Anda ragu-ragu, pilihan saya, tapi hidup saya penuh dengan kesilapan dan kekurangan. Justru karena itulah Anda dipilih. Tuhan tidak memilih yang sempurna, tetapi Dia menyempurnakan yang terpilih. Fikirkan sejenak tentang kisah-kisah agung dalam kitab suci. Ramai tokoh besar yang kita kagumi bermula dari keadaan yang serba kekurangan, penuh keraguan. Bahkan ada yang pernah melakukan kesilapan besar. Musa gagap, Daud hanyalah seorang gembala muda, dan Petrus seorang nelayan biasa yang sering bertindak terburu-buru. Namun Tuhan memilih mereka. Tuhan melihat potensi di sebalik kelemahan mereka. Dia melihat hati yang tulus dan kesediaan untuk dibentuk. Begitu jugalah dengan Anda. Tuhan melihat hati Anda. Dia tahu setiap air mata yang Anda titiskan dalam diam. Dia mendengar setiap doa yang Anda bisikan dalam keputusasaan. Dia faham rasa sakit, kekecewaan, dan keletihan yang Anda sembunyikan di sebalik senyuman. Dan Dia mahu Anda tahu, Dia sangat mengasihi Anda. Kasih-Nya bukan seperti kasih dunia yang bersyarat. Kasih-Nya adalah kasih yang abadi, tanpa had, dan tidak pernah berubah. Mungkin saat ini Anda sedang melalui satu fase yang sangat sukar. Mungkin ia berkaitan dengan kerjaya, keuangan, hubungan, atau kesehatan. Rasanya seolah Anda berada di dalam sebuah terowong yang gelap gelita, tanpa cahaya di ujungnya. Dalam keadaan inilah, iman kita benar-benar diuji. Adakah kita akan terus percaya walaupun tidak nampak jalan keluar? Adakah kita akan terus berharap walaupun keadaan sekeliling seolah-olah memberitahu kita untuk berputus asa? Ingatlah, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perjalanan hidup ini akan sentiasa mudah, tetapi Dia berjanji akan sentiasa menyertai kita. Dia berjanji akan memberikan kita kekuatan untuk menempuh setiap badai. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melalui ujian, bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk membentuk kita. Seperti emas yang perlu dibakar dalam api untuk membuang segala kotoran dan menjadi tulen. Begitulah juga kita dibentuk melalui ujian untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bergantung kepadanya. Jadi, bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, terutamanya pada saat-saat sukar? Pertama, Dia memberikan kita kedamaian yang melampaui segala akal. Di tengah-tengah kekacauan, Anda mungkin akan merasakan satu ketenangan dalam hati yang tidak dapat dijelaskan. Itulah tanda kehadirannya. Dia sedang memegang tangan Anda dan berbisik, "Jangan takut, aku di sini." Kedua, Dia menghantar pertolongan melalui orang di sekeliling kita. Mungkin melalui seorang sahabat,
yang tiba-tiba menelepon, message semangat daripada ahli keluarga, atau bahkan senyuman daripada orang yang tidak dikenali. Tuhan bekerja dengan cara yang misteri. Jangan pernah meremehkan kebaikan-kebaikan kecil yang Anda terima, karena ia mungkin adalah cara Tuhan menunjukkan kasih sayang kepada Anda. Ketiga, Dia membuka pintu dan jalan yang tidak pernah kita jangkakan. Apabila satu pintu tertutup, percayalah, Dia sedang menyediakan pintu yang lebih baik untuk Anda. Mungkin jawaban kepada doa Anda tidak datang dalam bentuk yang Anda harapkan, tetapi ia akan sentiasa datang pada waktu yang tepat dan dengan cara yang terbaik. Tugas kita adalah untuk terus percaya dan bersabar. Wahai orang pilihan, dengarkanlah. Berhentilah seketika daripada segala kebisingan dunia. Berhenti mendengar suara-suara negatif yang memberitahu Anda bahwa Anda tidak cukup baik atau Anda tidak akan berjaya. Mulakan hari ini dengan mendengar suara Tuhan. Luangkan masa dalam doa, baca firman-Nya, dan renungkan kebaikan Dia dalam hidup Anda. Apabila Anda mula fokus kepadanya, Anda akan sadar betapa banyaknya berkat yang telah Anda terima. Walaupun dalam kesusahan, pasti ada sesuatu yang boleh disyukuri. Nafas yang masih kita hirup, makanan di atas meja, atau sekadar peluang untuk melihat matahari terbit. Setiap satunya adalah bukti kasih Tuhan. Saya mahu Anda tahu, Anda sangat berharga di mata Tuhan. Nilai Anda tidak ditentukan oleh pencapaian, harta, atau pandangan orang lain. Nilai Anda terletak pada hakikat bahwa Anda adalah Siptonia yang dikasihi. Dia mencipta Anda dengan tujuan yang unik, dan Dia mempunyai rancangan yang indah untuk hidup Anda. Jadi, angkatlah kepala Anda, keringkan air mata Anda, kuatkan semangat Anda. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, tetapi Anda tidak akan pernah melaluinya seorang diri. Tuhan sentiasa bersama Anda, menyayangi Anda, dan akan menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang akan membuat Anda kagum. Percayalah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa mendengar. Semoga message ini memberi kekuatan dan harapan kepada Anda. Jangan lupa untuk kongsi video ini dengan sesiapa sahaja yang mungkin memerlukannya. Teruslah beriman dan jangan pernah berputus asa. Jompa lagi.